Bayangkan, kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini. Kenapa orang-orang zaman sekarang begitu mudah terjebak pinjaman online? Apakah karena mereka tidak tahu bahayanya? Atau justru ada trik psikologis yang sengaja dimainkan untuk membuat kita masuk ke perangkap? Dalam video ini, kita akan mengungkap strategi tersembunyi di balik kemudahan pinjaman online yang bisa bikin kamu sadar sebelum terlambat. Bagian 1. Kemudahan akses. Kesenangan instan. Pinjaman online telah merevolusi cara masyarakat modern mengakses kredit. Jika dulu, mengajukan pinjaman harus melalui proses yang panjang di lembaga keuangan tradisional seperti bank, kini hanya dengan beberapa kali klik di layar ponsel, uang bisa langsung cair ke rekening dalam hitungan menit. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebutuhan manusia terhadap akses cepat terhadap uang tunai semakin meningkat. Namun, kemudahan akses ini bukan tanpa risiko. Salah satu alasan utama mengapa orang mudah terjebak pinjaman online adalah karena adanya kecenderungan psikologis untuk mencari kesenangan instan. Kesenangan instan merujuk pada kecenderungan manusia untuk lebih memilih hadiah langsung daripada menunggu hasil yang lebih besar di masa depan. Dalam konteks keuangan, orang cenderung lebih memilih solusi cepat untuk masalah keuangan mereka, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang yang mungkin menyertainya. Akar psikologi di balik instant gratification. Dari sudut pandang psikologis, keputusan untuk mengambil pinjaman online seringkali didorong oleh emosi dan tekanan situasi. Ketika seseorang sedang mengalami tekanan keuangan, seperti tagihan yang membengkak, biaya mendadak seperti perbaikan rumah atau kesehatan, atau keperluan konsumsi sehari-hari, mereka berada dalam kondisi tertekan secara mental. Kondisi ini melemahkan kemampuan seseorang untuk berpikir rasional. Otak kita, secara biologis, dirancang untuk menghindari rasa sakit atau kesulitan. Dan ketika ada solusi cepat seperti pinjaman online yang dapat mengurangi rasa cemas itu, kita cenderung langsung mengambilnya tanpa banyak berpikir. Pinjaman online, dengan proses aplikasi yang cepat dan syarat yang minim, memberikan rasa lega sesaat. Dalam hal ini, ada perasaan bahwa masalah keuangan segera teratasi. Namun, inilah awal dari masalah yang lebih besar. Pengambilan keputusan yang diambil di bawah tekanan emosi biasanya tidak mempertimbangkan aspek jangka panjang, seperti bunga tinggi atau kemampuan untuk melunasi pinjaman. Ketika uang sudah diterima, banyak orang merasa lega dan tidak memikirkan apa yang terjadi saat jatuh tempo pembayaran datang. Konteks sosial dan tekanan finansial. Lingkungan sosial juga memainkan peran besar dalam mendorong kecenderungan ini. Di era modern, di mana gaya hidup konsumtif semakin mendominasi, banyak orang merasa tekanan sosial untuk selalu tampil sesuai standar masyarakat. Media sosial dan iklan digital menciptakan ilusi bahwa kebahagiaan dan kesuksesan harus dicapai dengan memiliki barang-barang mewah atau memenuhi standar hidup tertentu. Ketika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk mengikuti tren ini, mereka merasa tertekan untuk mencari jalan pintas, dan pinjaman online menjadi solusi yang cepat dan mudah. Misalnya, ketika seseorang melihat teman atau koleganya mampu membeli barang-barang tertentu, ada perasaan FOMO, fear of missing out, yang muncul. Mereka takut ketinggalan tren atau merasa tidak cukup jika tidak memiliki barang serupa. Dalam konteks ini, kebutuhan psikologis untuk tampil sama baiknya dengan orang lain seringkali mendorong orang untuk mencari solusi instan, seperti pinjaman online, untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Peran aplikasi pinjaman online. Platform pinjaman online juga memahami betul fenomena ini. Mereka menciptakan pengalaman pengguna yang sengaja dirancang untuk memanfaatkan kecenderungan kesenangan instan ini. Dengan antarmuka yang sederhana, persyaratan yang minimal, dan proses persetujuan yang cepat, mereka memberikan ilusi bahwa meminjam uang adalah sesuatu yang mudah dan tanpa risiko. Iklan mereka seringkali menekankan betapa cepat dan mudahnya mendapatkan dana, sehingga orang tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Bahkan, beberapa aplikasi menyediakan pinjaman dalam hitungan menit, memanfaatkan keinginan seseorang untuk segera menyelesaikan masalah keuangannya. Beberapa aplikasi bahkan menambahkan fitur yang memberikan penghargaan kepada pengguna yang sering meminjam, seperti penawaran bunga lebih rendah untuk pinjaman berikutnya
atau peningkatan jumlah pinjaman yang bisa diambil. Fitur-fitur ini semakin memperkuat pola perilaku kesenangan instan, di mana pengguna merasa terdorong untuk terus meminjam demi mendapatkan keuntungan lebih banyak, meskipun mereka mungkin sudah kesulitan melunasi pinjaman sebelumnya. Konsekuensi jangka panjang dari kesenangan instan. Sayangnya, pola perilaku ini hampir selalu mengarah pada masalah keuangan yang lebih serius. Setelah pinjaman pertama diambil, banyak orang merasa terbantu untuk sementara waktu, namun mereka tidak menyadari betapa tingginya bunga yang mereka tanggung. Ketika tiba saatnya membayar kembali, mereka mungkin tidak memiliki dana yang cukup karena tidak ada perubahan signifikan dalam pendapatan mereka. Akibatnya, mereka harus mengambil pinjaman baru untuk menutupi pinjaman sebelumnya, menciptakan siklus utang yang sulit diputuskan. Selain itu, kesenangan instan juga mengurangi kemampuan seseorang untuk menabung dan merencanakan keuangan jangka panjang. Pinjaman online yang mudah diakses memberikan ilusi bahwa kebutuhan mendadak dapat selalu diatasi dengan cara yang cepat. Ini menurunkan motivasi seseorang untuk membangun dana darurat atau merencanakan keuangan dengan lebih matang. Padahal, dalam jangka panjang, ketergantungan pada pinjaman seperti ini dapat mengikis stabilitas keuangan pribadi seseorang. Kesimpulan bagian 1. Kesenangan instan yang ditawarkan oleh pinjaman online, meskipun tampak sebagai solusi yang cepat dan efektif, sebenarnya adalah jebakan psikologis yang berbahaya. Ketika orang lebih memilih solusi instan untuk masalah keuangan mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, mereka terjebak dalam siklus utang yang semakin sulit diatasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dasar psikologis di balik keputusan keuangan mereka dan mencari solusi yang lebih sehat untuk mengelola tekanan keuangan, seperti perencanaan anggaran dan tabungan darurat. Bagian 2. Tekanan sosial dan norma budaya. Pengaruh lingkungan terhadap keputusan pinjaman online. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, pengaruh sosial dan norma budaya memegang peranan penting dalam membentuk perilaku keuangan seseorang. Tidak hanya keputusan finansial individu didorong oleh kebutuhan pribadi, tetapi juga oleh ekspektasi masyarakat dan pengaruh dari kelompok sosial di sekitarnya. Pinjaman online seringkali menjadi solusi bagi banyak orang karena dorongan sosial yang tidak langsung, baik melalui teman, keluarga, maupun pengaruh media sosial. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana tekanan sosial dan norma budaya turut mempengaruhi seseorang untuk mengambil pinjaman online. Dari fenomena, gengsi, hingga tekanan dari lingkungan pertemanan, banyak faktor sosial yang memperkuat keputusan finansial yang berisiko. Pada akhirnya, pemahaman akan pengaruh sosial ini dapat membantu kita menghindari perangkap pinjaman online yang semakin menjerat banyak individu. Pengaruh gengsi dan konsumerisme. Salah satu alasan utama banyak orang terjebak dalam pinjaman online adalah gengsi dan tuntutan untuk memenuhi standar hidup tertentu. Di era modern ini, kita seringkali dihadapkan pada tekanan untuk selalu tampil baik dan memiliki barang-barang mewah. Media sosial, dengan semua pengaruhnya, memperkuat persepsi ini dengan menampilkan gaya hidup yang tampak sempurna, liburan ke luar negeri, membeli barang-barang bermerek, atau memiliki kendaraan mewah. Akibatnya, banyak orang merasa perlu untuk memenuhi standar gaya hidup tersebut, meskipun mereka tidak memiliki sumber daya finansial yang memadai. Untuk mencapai gaya hidup yang dianggap ideal ini, pinjaman online seringkali menjadi pilihan. Keterbukaan dan kemudahan akses pinjaman memungkinkan seseorang untuk membeli barang-barang atau pengalaman yang sebelumnya mungkin di luar jangkauan mereka. Namun, hal ini menciptakan siklus utang yang berbahaya, di mana seseorang terus meminjam untuk mempertahankan citra sosial mereka tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Fenomena ini didorong oleh norma budaya yang menghargai kepemilikan materi sebagai simbol kesuksesan. Dalam banyak masyarakat, memiliki barang-barang mewah dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah berhasil secara finansial. Tekanan ini seringkali membuat orang mengambil pinjaman hanya untuk memenuhi ekspektasi sosial, meskipun mereka mungkin tidak benar-benar membutuhkan barang-barang tersebut. Dengan kata lain, keputusan untuk meminjam uang tidak selalu didasarkan pada kebutuhan, tetapi pada keinginan untuk dianggap oleh orang lain. Tekanan dari lingkungan pertemanan. Selain tekanan dari norma budaya,
Lingkungan pertemanan juga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan finansial. Orang cenderung mengikuti perilaku teman-teman mereka, termasuk dalam hal keputusan keuangan. Jika seseorang melihat bahwa teman-teman mereka mengambil pinjaman online untuk membeli barang-barang mewah atau berlibur, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Tekanan sosial ini seringkali datang dalam bentuk yang halus, tetapi sangat kuat. Misalnya, ketika teman-teman dalam sebuah kelompok sosial seringkali berbicara tentang barang-barang baru yang mereka beli atau liburan yang mereka ambil, seseorang mungkin merasa bahwa mereka harus melakukan hal yang sama untuk tetap relevan dalam kelompok tersebut. Disinilah pinjaman online tampak sebagai solusi mudah untuk menutup kesenjangan ini dan tetap setara dengan teman-teman mereka. Dalam beberapa kasus, pengaruh lingkungan ini bisa lebih langsung. Ada situasi di mana seseorang mungkin diajak oleh teman atau keluarga untuk bersama-sama mengajukan pinjaman, dengan janji bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti liburan atau usaha kecil. Dalam situasi ini, tekanan dari hubungan sosial bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang sebenarnya tidak mereka inginkan atau butuhkan. Tekanan dari kelompok seringkali membuat individu merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain mengikuti arus, meskipun mereka sadar akan risiko yang mereka ambil. Dampak media sosial, penguatan gaya hidup konsumeris. Media sosial tidak hanya mencerminkan tren gaya hidup, tetapi juga memperkuatnya. Dengan algoritma yang dirancang untuk menampilkan konten yang menarik perhatian, platform media sosial seringkali menampilkan kehidupan yang tampak sempurna. Orang-orang melihat unggahan dari teman atau selebriti yang menunjukkan gaya hidup mewah, dan ini menciptakan dorongan untuk mengikuti tren yang sama. Tidak hanya itu, iklan pinjaman online juga semakin sering muncul di platform media sosial, terutama bagi mereka yang secara aktif mencari solusi keuangan. Algoritma iklan bertarget memungkinkan perusahaan fintech untuk memasarkan produk pinjaman online kepada orang-orang yang sudah mencari cara untuk mendapatkan dana tambahan. Dengan menampilkan solusi instan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan yang ditampilkan di media sosial, perusahaan pinjaman online semakin memperkuat siklus keinginan konsumeris dan keputusan finansial impulsif. Tekanan dari media sosial ini sangat kuat, karena orang cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain di platform tersebut. Mereka melihat apa yang dimiliki orang lain, dan ini menimbulkan perasaan tidak puas terhadap apa yang mereka miliki. Akibatnya, mereka merasa perlu meminjam uang untuk mengimbangi orang lain, yang pada akhirnya memicu keputusan finansial yang tidak bijaksana. Mengatasi pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan finansial. Untuk menghindari tekanan sosial yang mendorong pengambilan pinjaman online, penting bagi seseorang untuk membangun kesadaran diri. Mengakui bahwa keputusan finansial seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial adalah langkah pertama untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana. Mengidentifikasi sumber tekanan sosial, apakah itu dari teman, keluarga, atau media sosial, dapat membantu seseorang mengambil jarak dari keputusan impulsif yang didorong oleh pengaruh eksternal. Selain itu, membangun kebiasaan finansial yang sehat sangat penting. Ini termasuk membuat anggaran yang jelas, menabung untuk kebutuhan mendatang, dan mempertimbangkan setiap keputusan keuangan dengan matang. Dengan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keuangan pribadi, seseorang akan lebih mampu menahan tekanan dari luar yang mendorong mereka untuk mengambil pinjaman. Pendidikan finansial juga dapat membantu individu memahami konsekuensi jangka panjang dari pinjaman online. Dengan mengetahui betapa mahalnya bunga dan biaya tersembunyi dalam pinjaman tersebut, seseorang akan lebih bijak dalam menilai apakah mereka benar-benar membutuhkan pinjaman, atau apakah mereka hanya terpengaruh oleh tekanan sosial. Kesimpulan, memutus siklus pinjaman online. Tekanan sosial dan norma budaya, dari gengsi hingga pengaruh lingkungan pertemanan dan media sosial, memainkan peran besar dalam keputusan seseorang untuk mengambil pinjaman online. Meskipun pinjaman online tampak seperti solusi cepat untuk memenuhi standar sosial, kenyataannya mereka seringkali memperburuk masalah finansial di masa depan. Untuk memutus siklus ini, penting bagi individu untuk mengenali pengaruh sosial di sekitar mereka dan membuat keputusan finansial yang didasarkan pada kebutuhan, bukan pada tekanan dari luar. Bab 3. Jebakan emosional, ketidakpastian finansial dan keterdesakan. Di balik keputusan seseorang untuk mengambil pinjaman online,
Ada faktor psikologis lain yang seringkali menjadi penyebab utama: keterdesakan emosional dan ketidakpastian finansial. Keadaan keuangan yang tidak stabil, baik karena kehilangan pekerjaan, biaya hidup yang mendadak meningkat, atau kebutuhan mendesak lainnya, seringkali membuat seseorang merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain meminjam uang. Dalam situasi seperti ini, pinjaman online muncul sebagai solusi instan yang tampak seperti jalan keluar dari krisis finansial. Namun, inilah salah satu jebakan terbesar dalam pinjaman online. Saat seseorang berada dalam tekanan emosional dan finansial, kemampuan mereka untuk membuat keputusan rasional dan bijaksana menurun drastis. Mereka lebih cenderung mengabaikan risiko jangka panjang dan fokus pada kebutuhan mendesak di depan mata. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana faktor-faktor emosional ini mempengaruhi pengambilan keputusan dalam situasi keuangan yang mendesak dan mengapa pinjaman online seringkali menjadi pilihan yang menyesatkan dalam keadaan tersebut. Ketidakpastian finansial dan efeknya pada keputusan keuangan. Ketidakpastian finansial adalah salah satu penyebab utama orang mencari pinjaman. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, di mana pekerjaan dapat hilang sewaktu-waktu, biaya kesehatan tiba-tiba muncul, atau biaya hidup meningkat tajam, banyak orang merasa terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Ketika penghasilan tidak menentu atau tidak memadai, pinjaman online seringkali dipandang sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan dasar atau mengatasi situasi darurat. Namun, dalam kondisi seperti ini, orang cenderung membuat keputusan yang didorong oleh kebutuhan emosional daripada pertimbangan rasional. Ketidakpastian finansial menimbulkan rasa cemas, takut, dan putus asa, yang semuanya berkontribusi pada keputusan keuangan yang impulsif. Sebuah penelitian dalam psikologi keuangan menunjukkan bahwa dalam kondisi stres tinggi, seseorang cenderung mengambil risiko lebih besar, bahkan jika risiko tersebut sebenarnya tidak sepadan dengan keuntungan yang diperoleh. Dengan kata lain, mereka mungkin memilih untuk meminjam uang meskipun tahu bahwa mereka mungkin tidak mampu membayarnya kembali, hanya karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Ketidakpastian finansial ini seringkali diperparah oleh kurangnya jaringan dukungan yang memadai, baik dalam bentuk dukungan sosial dari keluarga atau teman, maupun dalam bentuk jaminan finansial seperti asuransi atau tabungan darurat. Ketika seseorang merasa sendirian dalam menghadapi krisis keuangan, mereka lebih mungkin mencari solusi cepat seperti pinjaman online, yang tampaknya memberikan solusi instan untuk masalah mereka. Peran emosi dalam pengambilan keputusan finansial. Emosi memainkan peran yang sangat besar dalam pengambilan keputusan finansial, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Ketika seseorang berada dalam keadaan terdesak, seperti ketika mereka perlu membayar tagihan medis mendesak atau menutupi biaya hidup sehari-hari, mereka cenderung mengabaikan risiko jangka panjang dan lebih fokus pada solusi jangka pendek. Fenomena ini disebut bias waktu sekarang atau present bias, di mana seseorang lebih mengutamakan manfaat segera daripada kerugian di masa depan. Dalam konteks pinjaman online, bias waktu sekarang ini membuat orang cenderung mengabaikan suku bunga tinggi dan biaya tambahan yang akan datang nanti. Sebaliknya, mereka hanya melihat manfaat langsung yang ditawarkan oleh pinjaman, seperti uang tunai cepat yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan mendesak. Ini adalah salah satu alasan mengapa orang yang terdesak secara emosional seringkali terjebak dalam siklus utang yang sulit diatasi. Mereka mungkin berpikir bahwa mereka akan mampu melunasi pinjaman dalam waktu dekat, tetapi kenyataannya, pinjaman tersebut hanya memperparah situasi keuangan mereka dalam jangka panjang. Keputusan finansial yang dipengaruhi oleh emosi juga cenderung kurang memperhitungkan risiko secara objektif. Ketika seseorang merasa cemas atau takut akan masa depan, mereka mungkin mengambil pinjaman dengan harapan bahwa mereka dapat mengatasi situasi mereka saat ini, tetapi mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika situasi tersebut tidak membaik. Perasaan putus asa atau ketidakpastian dapat membuat mereka merasa bahwa meminjam uang adalah satu-satunya cara untuk keluar dari masalah. Meskipun hal ini sebenarnya hanya menunda masalah keuangan yang lebih besar. Keterdesakan dan ilusi solusi instan. Ketika orang berada dalam keadaan keterdesakan, baik secara emosional maupun finansial, mereka seringkali mencari solusi yang cepat dan mudah. Inilah sebabnya mengapa pinjaman online sangat menarik bagi banyak orang yang berada dalam kondisi tersebut. Dalam hitungan menit,
Seseorang bisa mendapatkan persetujuan pinjaman dan menerima uang tunai yang mereka butuhkan untuk membayar tagihan atau memenuhi kebutuhan lainnya. Kemudahan dan kecepatan ini memberikan ilusi bahwa pinjaman online adalah solusi instan untuk masalah keuangan mereka. Namun, solusi instan ini seringkali menipu. Pinjaman online, dengan suku bunga yang tinggi dan biaya tersembunyi, biasanya hanya menawarkan bantuan sementara, bukan penyelesaian masalah jangka panjang. Uang yang diterima mungkin bisa menutupi kebutuhan sementara, tetapi utang yang timbul dari pinjaman tersebut seringkali menjadi beban yang jauh lebih berat di kemudian hari. Banyak orang yang merasa bahwa mereka telah menemukan jalan keluar dari masalah keuangan mereka dengan pinjaman online, hanya untuk menyadari bahwa mereka terjebak dalam siklus utang yang terus meningkat. Ilusi solusi instan ini juga diperkuat oleh pemasaran perusahaan pinjaman online, yang seringkali menggambarkan produk mereka sebagai solusi cepat atau solusi darurat. Pesan-pesan ini sangat efektif dalam memanfaatkan emosi konsumen yang merasa terdesak, karena mereka menawarkan apa yang tampak seperti cara cepat untuk keluar dari masalah keuangan. Sayangnya, banyak konsumen tidak menyadari bahwa solusi ini sebenarnya hanya memperburuk masalah keuangan mereka di masa depan. Dampak emosional dari utang yang terus menumpuk. Ketika seseorang mengambil pinjaman online dalam keadaan emosional yang terdesak, mereka seringkali tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dari utang tersebut. Namun, ketika pembayaran mulai jatuh tempo dan suku bunga mulai bertambah, mereka mungkin mulai merasa kewalahan. Dampak emosional dari utang yang terus menumpuk dapat sangat merusak, terutama jika seseorang merasa bahwa mereka tidak mampu melunasi pinjaman mereka. Perasaan terjebak dalam siklus utang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Dalam beberapa kasus, orang mungkin merasa malu atau bersalah karena mereka merasa gagal mengelola keuangan mereka dengan baik. Perasaan ini dapat memperburuk situasi emosional mereka, yang pada akhirnya dapat memengaruhi aspek lain dari kehidupan mereka, seperti hubungan pribadi, kesehatan mental, dan kinerja kerja. Ketika seseorang merasa terjebak dalam utang, mereka mungkin juga merasa bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar. Siklus utang yang terus berlanjut ini menciptakan perasaan tidak berdaya, di mana seseorang merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa melunasi pinjaman mereka atau mengatasi masalah keuangan mereka. Ini bisa menyebabkan orang semakin terpuruk dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas situasi keuangan mereka sendiri. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan untuk melunasi utang juga dapat menyebabkan isolasi sosial. Seseorang yang terlilit utang mungkin merasa malu untuk berbicara tentang masalah mereka dengan keluarga atau teman, sehingga mereka menarik diri dari hubungan sosial mereka. Ini bisa memperburuk perasaan kesepian dan putus asa, yang pada akhirnya memperparah dampak emosional dari utang tersebut. Mengatasi keterdesakan emosional dalam pengambilan keputusan keuangan. Untuk menghindari terjebak dalam siklus utang yang disebabkan oleh keterdesakan emosional, penting bagi seseorang untuk belajar mengelola emosi mereka ketika membuat keputusan keuangan. Kesadaran diri adalah langkah pertama dalam proses ini. Ketika seseorang merasa cemas atau tertekan secara finansial, penting untuk mengenali perasaan tersebut dan tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan dorongan emosi. Selain itu, mencari nasihat dari orang lain, baik itu dari anggota keluarga, teman, atau penasihat keuangan profesional, dapat membantu seseorang melihat situasi keuangan mereka dengan lebih objektif. Terkadang, memiliki perspektif dari pihak luar dapat membantu seseorang menghindari keputusan impulsif yang dapat merugikan mereka di masa depan. Pendidikan keuangan juga merupakan faktor penting dalam mengurangi dampak emosional dari keputusan keuangan yang buruk. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pinjaman dan suku bunga bekerja, seseorang dapat lebih mudah mengevaluasi risiko dan manfaat dari pinjaman online sebelum membuat keputusan. Ketika seseorang merasa lebih percaya diri dengan pengetahuan keuangan mereka, mereka akan lebih mampu mengatasi tekanan emosional dan membuat keputusan yang lebih bijak. Kesimpulan bagian 3. Emosi, terutama dalam situasi keuangan yang mendesak, dapat sangat memengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Ketidakpastian finansial dan keterdesakan emosional seringkali mendorong orang untuk mengambil pinjaman online tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.
Pinjaman online menawarkan ilusi solusi instan, tetapi seringkali hanya memperburuk masalah keuangan yang ada. Untuk menghindari terjebak dalam siklus utang yang terus berlanjut, penting bagi individu untuk memahami bagaimana emosi memengaruhi keputusan keuangan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana dan rasional. Bab 4. Teknik pemasaran psikologis, FOMO dan urgensi palsu. Pinjaman online tidak hanya memanfaatkan kemudahan akses dan kelemahan kognitif para penggunanya, tetapi juga menggunakan strategi pemasaran psikologis yang cerdik untuk memikat lebih banyak orang agar mengambil pinjaman. Perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman online seringkali merancang pesan dan kampanye pemasaran mereka dengan sangat cerdas untuk memanfaatkan kondisi psikologis manusia, seperti kecemasan sosial, FOMO, dan tekanan waktu, urgensi palsu. Strategi-strategi ini bekerja dengan cara memengaruhi perilaku dan pengambilan keputusan konsumen tanpa mereka sadari. Teknik-teknik pemasaran ini tidak hanya mempromosikan pinjaman sebagai produk keuangan, tetapi juga membungkusnya dalam citra, kesempatan emas, yang akan hilang jika tidak diambil dengan cepat. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana teknik pemasaran seperti FOMO dan urgensi palsu digunakan dalam pinjaman online untuk menciptakan ilusi kebutuhan mendesak dan bagaimana hal ini memperdaya pengguna untuk terjebak dalam utang yang berkelanjutan. Pengaruh FOMO. Salah satu strategi paling umum yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online adalah dengan memanfaatkan fenomena psikologis yang dikenal sebagai FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah rasa cemas atau takut bahwa seseorang akan kehilangan pengalaman atau peluang penting jika tidak mengambil tindakan segera. Fenomena ini seringkali dikaitkan dengan media sosial, di mana orang-orang merasa perlu mengikuti tren atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain agar tidak merasa tertinggal. Namun, dalam konteks pinjaman online, FOMO digunakan dengan cara yang lebih halus tetapi tidak kalah efektif. Platform pinjaman online seringkali menampilkan pesan seperti, "Jangan lewatkan kesempatan ini," atau "Penawaran terbatas hanya hari ini," untuk menciptakan perasaan urgensi di kalangan konsumen. Dengan menggunakan kata-kata seperti ini, mereka memicu perasaan bahwa jika seseorang tidak segera bertindak, mereka akan kehilangan kesempatan emas yang mungkin tidak akan datang lagi. Bahkan jika konsumen mungkin tidak benar-benar membutuhkan pinjaman pada saat itu, adanya rasa bahwa orang lain mungkin mengambil kesempatan ini, atau kesempatan ini akan hilang, dapat membuat mereka bertindak tanpa berpikir panjang. Contoh nyata dari penerapan FOMO bisa dilihat dalam iklan-iklan yang memberikan diskon atau promosi khusus jika seseorang mengajukan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, perusahaan bisa memberikan potongan bunga atau penawaran khusus bagi pengguna baru yang mengajukan pinjaman dalam 24 jam pertama setelah mendaftar. Ini menciptakan tekanan psikologis bagi calon peminjam untuk segera mengambil keputusan, meskipun mereka belum siap secara finansial atau tidak memerlukan dana mendesak. Perasaan bahwa penawaran ini unik dan tidak akan tersedia di kemudian hari mendorong banyak orang untuk mengambil keputusan yang mereka sesali kemudian. FOMO juga diperkuat oleh faktor sosial. Ketika seseorang melihat iklan yang menggambarkan orang-orang lain yang berhasil karena menggunakan pinjaman online, misalnya membeli barang mewah, berlibur, atau memulai bisnis, mereka merasa terdorong untuk mengikuti jejak orang-orang tersebut. Ada perasaan bahwa semua orang melakukannya, jadi aku juga harus melakukannya. Ini memperkuat ilusi bahwa pinjaman online adalah solusi cepat dan positif untuk masalah keuangan, tanpa memperhitungkan risiko jangka panjang. Urgensi palsu dalam pemasaran pinjaman online. Selain FOMO, perusahaan pinjaman online juga sering menggunakan strategi pemasaran yang menciptakan urgensi palsu. Urgensi palsu adalah teknik yang digunakan untuk membuat konsumen merasa bahwa mereka harus segera bertindak atau mereka akan kehilangan peluang. Dalam pemasaran pinjaman online, urgensi palsu seringkali digunakan melalui batas waktu penawaran atau promosi eksklusif yang mendorong pengguna untuk segera mengajukan pinjaman. Sebagai contoh, banyak iklan pinjaman online menyertakan countdown timer atau pesan yang mengatakan bahwa penawaran tersebut hanya berlaku dalam waktu 24 jam atau kurang. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi waktu yang tersedia bagi konsumen untuk berpikir rasional atau menimbang keputusan mereka.
Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan opsi mereka dengan matang, mereka lebih cenderung mengambil keputusan berdasarkan dorongan hati, tanpa mengevaluasi konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan. Urgensi palsu ini sering diperkuat dengan visualisasi, seperti tampilan jam yang terus berdetak mundur atau pesan pop-up yang muncul secara berulang kali untuk mengingatkan pengguna bahwa waktu hampir habis. Elemen-elemen visual dan kata-kata ini menciptakan ilusi bahwa keputusan harus diambil dengan cepat, padahal sebenarnya penawaran tersebut mungkin selalu tersedia. Dalam banyak kasus, promosi yang terbatas waktu, ini adalah trik pemasaran semata dan akan muncul lagi di lain waktu. Urgensi palsu ini sangat berbahaya karena ia memanfaatkan kelemahan manusia dalam membuat keputusan di bawah tekanan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketika seseorang berada di bawah tekanan waktu, mereka cenderung mengandalkan intuisi atau mengambil jalan pintas mental, yang seringkali mengabaikan risiko-risiko penting. Dalam konteks pinjaman online, hal ini bisa berarti seseorang lebih fokus pada keuntungan jangka pendek, seperti uang tunai yang cepat cair, daripada mempertimbangkan bunga yang tinggi, biaya keterlambatan, atau kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Psikologi promosi, hadiah, dan bonus. Selain FOMO dan urgensi palsu, beberapa perusahaan pinjaman online juga menggunakan strategi promosi hadiah atau bonus untuk menarik konsumen. Mereka mungkin menawarkan hadiah tunai, voucher belanja, atau diskon khusus bagi mereka yang mengambil pinjaman dalam jumlah tertentu atau selama periode waktu tertentu. Promosi seperti ini menciptakan ilusi bahwa pengguna tidak hanya mendapatkan pinjaman, tetapi juga menerima sesuatu yang lebih sebagai bonus. Teknik ini bekerja dengan memanfaatkan bias kognitif lain, yaitu bias hadiah. Dalam bias ini, seseorang cenderung merasa lebih terdorong untuk bertindak jika mereka percaya bahwa mereka mendapatkan lebih banyak dari yang seharusnya. Misalnya, seseorang mungkin lebih cenderung mengambil pinjaman 3 juta rupiah jika mereka tahu mereka akan mendapatkan voucher belanja senilai 200 ribu rupiah, meskipun mereka sebenarnya tidak membutuhkan pinjaman tersebut. Hadiah tambahan ini menjadi faktor pemicu yang membuat keputusan yang buruk tampak lebih menarik. Dalam kenyataannya, hadiah atau bonus ini seringkali hanyalah taktik untuk mendorong konsumen mengambil keputusan yang tidak bijak. Meskipun pengguna mungkin merasa bahwa mereka mendapatkan keuntungan, biaya bunga dan penalti dari pinjaman yang diambil seringkali jauh lebih besar daripada hadiah yang diterima. Dengan kata lain, konsumen berisiko membayar lebih dari yang mereka dapatkan, hanya karena mereka tergiur oleh promosi yang tampak menguntungkan. Ilusi kontrol dan keyakinan diri berlebih. Strategi pemasaran pinjaman online seringkali dirancang untuk memberikan ilusi bahwa pengguna memiliki kontrol penuh atas situasi keuangan mereka. Mereka mungkin menampilkan antarmuka yang memungkinkan pengguna memilih jumlah pinjaman dan jangka waktu pembayaran secara fleksibel, memberikan kesan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengatur keuangan mereka sesuai kebutuhan. Namun, di balik tampilan ini, kenyataannya adalah banyak pengguna yang tidak menyadari seberapa besar beban yang akan mereka hadapi ketika pembayaran dimulai. Selain itu, banyak iklan pinjaman online yang menonjolkan pesan-pesan yang merangsang keyakinan diri berlebih, overconfidence bias. Misalnya, perusahaan seringkali menampilkan cerita sukses pengguna yang dengan mudah melunasi pinjaman mereka, atau mengiklankan betapa mudahnya mengajukan pinjaman dan melakukan pembayaran. Hal ini menciptakan ilusi bahwa siapapun dapat melunasi pinjaman dengan cepat dan tanpa masalah. Padahal kenyataannya, sebagian besar orang justru terjebak dalam siklus utang yang berkelanjutan. Pengguna yang terlalu percaya diri akan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman seringkali tidak memikirkan risiko atau kesulitan yang mungkin mereka hadapi di kemudian hari. Mereka mungkin meremehkan pengeluaran mendadak, perubahan kondisi pekerjaan, atau biaya tambahan yang muncul dari keterlambatan pembayaran. Ilusi kontrol ini membuat mereka merasa bahwa mereka mampu mengendalikan situasi, meskipun kenyataannya mereka sedang masuk ke dalam jebakan keuangan yang lebih besar. Kesimpulan bagian 4. Teknik pemasaran psikologis yang digunakan oleh perusahaan pinjaman online, seperti FOMO, urgensi palsu, dan promosi hadiah, semuanya dirancang untuk mendorong pengguna agar mengambil keputusan dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang.
Strategi-strategi ini memanfaatkan kelemahan manusia dalam respons tekanan sosial, waktu, dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak dengan lebih sedikit usaha. Akibatnya, banyak konsumen yang akhirnya terjebak dalam utang yang sulit dilunasi karena mereka tergoda oleh ilusi yang diciptakan oleh pemasaran yang cerdik. Pada akhirnya, keputusan keuangan yang sehat berasal dari kesadaran diri, pendidikan finansial, dan perencanaan yang matang. Dengan mengatasi tekanan sosial dan membangun kebiasaan finansial yang baik, seseorang dapat menghindari jebakan pinjaman online dan menjaga kesehatan keuangan mereka di masa depan. Memahami bagaimana psikologi dan pengaruh sosial bekerja dalam pengambilan keputusan finansial adalah kunci untuk melindungi diri dari keputusan yang berisiko dan memastikan stabilitas keuangan jangka panjang.